Oke, kembali lagi di B Channel. Di Expander Vlog kali ini salah, kebiasaan Expander. Di Go Vlog kali ini akinya soak. Jadi kita mesti jumper dulu. Nah, ini kita coba jumper dulu ya. Ini pakai Shell Powerbank Jump Starter yang pernah di unboxing waktu itu, videonya ada. Negatif udah kepasang di negatif, sekarang yang positif sampai connect. Kalau connect di hijau. Nah, udah hijau ya. Sekarang coba kita starter. Udah dicoba di Galen juga yang 2500 cc V6 bisa, mestinya Datsun Go yang 1000 cc 3 silinder lebih bisa lagi. Aman, sip. Ini mobil jarang dipakai ya, Expander aja udah mau 21.000, ini baru 24.000. Jadi di Go Vlog kali ini mau benerin AC. Ini AC-nya tinggal angin doang, nggak ada dinginnya sama sekali. Ini udah 1,5 tahun ya. Selama ini tuh cuma ngisi freon 6 bulan nggak dingin, isi freon lagi 6 bulan nggak dingin, sampai 3 kali. Ini sekarang mau dibawa ke spesialisnya aja biar langsung beres. Biasanya sih ngisi freon di bengkel AC dekat rumah ya. Jadi kita ke bengkel AC yang emang udah terkenal dari dulu ya, apalagi sih kalau bukan Rotary Bintaro. Cuma katanya di Rotary yang cabang utama Bintaro tuh sering penuh. Baru buka cabang baru di Gading Serpong, tapi kejauhan. Apalagi bawa mobil nggak ada AC-nya tuh sesuatu banget ya kalau jauh-jauh. Apalagi kalau macet, tiba-tiba hujan, nggak bisa buka jendela, bah bener-bener sauna. Jadi kita cari Rotary, ternyata ada yang paling deket ya. Paling deket tuh yang di cabang Ciledug. Oke, kita ke sana. Udah deket nih ya, tinggal 190 meter lagi. Jadi ini kalau dinyalain, ini malah hawanya panas loh. Jadinya malah kayak heater, bukan kayak AC. Makanya tadi sepanjang perjalanan saya matiin juga ya. Dan baru macet ketika keluar tol Ciledug ya, makanya lumayan irit nih, 1:18,7 tadi begitu masuk tol di reset. Dan kemarin kalau udah nonton vlog yang servis Expander itu ya, yang servis 20.000, jadi tuh di bengkel resmi dia tuh kalau servis AC itu cuma di rutin diganti filter AC-nya aja ya. Ini Datsun Go Plus aslinya nggak ada filter AC, cuma udah ditambahin karena udah dudukannya tinggal pasang. Bengkel resmi tuh kalau ada masalah AC gini pasti dia dioper ke bengkel spesialis AC, karena emang di jadwal perawatan rutin yang kemarin saya udah bacain di vlog Expander yang servis 20.000, dia tuh gak ada kayak bersihin kondensor, bersihin evaporator, ngecek kompresor AC tuh nggak ada. Jadi bengkel resmi mungkin nganggapnya AC itu lifetime, kalau rusak ya ganti segelondong kompresor. Makanya mereka pasti kalau ada masalah apa-apa sama AC itu dikirim ke bengkel spesialis AC. Ini di depan ya, posisinya di kiri. Pertama kali juga nih kesini. Oke, menurut GPS sudah nyampe, padahal masih di depan ya, Rotary Bintaro sebelah kiri. Oke, kita langsung masuk aja. Lumayan juga nih, 45 menit sauna di mobil, karena emang AC krusial banget ya. Mau senyaman apapun mobilnya, kalau AC lagi rusak ya masalah mah. Ini dia tempatnya. Udah nih, langsung dicek ya tekanan freonnya. Dari sini bisa ketahuan nih kalau freonnya bocor apa enggak. Cuma berdasarkan pengalaman sebelumnya udah 3 kali isi freon 6 bulan gak dingin sih, mestinya benar bocor. Dan kemungkinan kalau bocor tuh dari evaporatornya. Lagi dicek dulu nih, ada form checklistnya juga. Nah, ini ternyata belum lama ada juga Datsun yang masuk evaporatornya bocor. Jadi sebenarnya kalau evaporator bocor ada alternatif ditambal ya. Cuman biasanya kalau ditambal itu tergantung dari tingkat korosi barangnya. Bilas kuat di sini, tapi dia akan pindah ke tempat-tempat yang lain, misalnya kayak di sini. Berarti ini kemarin sempat berapa lama nih ditambal terus rusak lagi? Ditambal langsung Terus dia tahan berapa lama? Kalau nambel nih kan kadang kalau ganti evaporator lumayan tuh 1 jutaan. Kalau misalnya nambel kan nggak sampai segitu, tapi biasa kemarin tahan berapa lama waktu nambel? tergantung tingkat korosi barangnya. Oh gitu. Bisa
sehari 2 hari juga udah bocor, ada juga yang bisa sebulan 2 bulan, ada. Jadi tergantung bener ya. Cuma emang kalau ditambal tuh nggak tahan lama ya, walaupun jauh lebih hemat, tapi ya ginilah, nggak tahan lama karena pasti bocornya pindah ke tempat lain ya. Oke, ini masih proses pengecekan. Kalau yang akord ini lagi proses apa tadi? Pengecekan juga ya, karena kasusnya beda nih, dia kadang dingin kadang enggak. Kalau ini mah udah pasti nggak dingin selalu nih, cuma tahan 6 bulan freonnya. Ngomong-ngomong akord, ini ya banyak yang bilang akord Batman ini belum ada nih video indicatornya nih, yang versi festive. Oke, masih nunggu pengecekan. Oke, udah keluar nih ya hasil pemeriksaan, nggak dingin diagnosanya, jadi harus dibongkar total ya Pak Nixon ya? Harus dilakukan bongkar total soalnya untuk pengecekan kebocorannya. Terus proses berapa lama nih Pak? Untuk lama pekerjaan sekitar 3 atau 4 jam. Dan di sini juga hasil pemeriksaan. Nah ini ya, Datsun Go Plus tuh aslinya nggak ada filter blowernya. Cuma waktu itu pas awal udah sebenarnya ada dudukannya, cuma dari pabrikan nggak dikasih. Cuma waktu itu dipasangin dan emang dari awal pasang tuh belum pernah diganti ya, makanya di sini diagnosanya kotor. Dan ini penyebab utama juga ya kenapa itu ya rusak. Oke. Dan di Rotary Bintaro ini bisa diestimasiin juga ya biaya. Jadi kalau misalnya ternyata budgetnya belum sesuai, nggak ada biaya cancel kan ya? Di sini ya untuk pengecekan ya, kalau ternyata budgetnya belum sesuai bisa cancel. Jadi bisa untuk pengecekan bisa langsung datang aja ke sini. Pengecekan juga tadi nggak lama ya, tadi paling cuma 10 menit ya. Oke deh, berarti ini masih bongkar ya. Udah mau Jumatan, kita tinggal dulu rapi ya sampai over. Setir dia dipasangin udah kayak servis di bengkel resmi. Shift knob juga sampai jok. Nah di sini lagi ada akord CM facelift yang dikerjain juga ya. Jadi ternyata tuh AC-nya kadang dingin kadang enggak. Jadi dia masalahnya dari magnet ya. Dan magnet ini tiap pabrikan beda-beda magnetnya. Dan ini juga nih penting buat diketahuin. Jadi sebenarnya di dalam kompresor ini kan ada oli. Itu kalau sebenarnya kalau kita ngikutin panduan servis bengkel resmi tuh nggak pernah diapa-apain olinya. Ternyata tuh 20.000 sampai 30.000 perlu diganti ya. Iya, flashing. Nah itu perlu di flashing oli. Karena kalau enggak ntar tahu-tahu malah jebol ya kalau terus-terusan ya. Dan ini dia masalahnya di magnetnya yang udah lemah, jadi nanti ini dibongkar ya berarti ya? Iya. Dibongkar, diganti magnetnya. Magnetnya kayak gini nih? Iya, itu ini magnet. Oh ini puli centerpiece jadi satu namanya. Ini berarti ini yang lamanya ya? Iya, nanti diganti baru ya? Nah, yang barunya? Ah ini kayak gini nih barunya. Magnet. Sama ini kalau kompresor kan kadang ngorok tuh ya? Iya. Kalau kayak gitu masih bisa repair gak? Ya itu bunyi kalau ngorok itu. Yang mobil-mobil lama seperti kayak Kijang Kapsul, Panther itu masih bisa direparasi. Tapi kalau udah naik Innova, kayak Accord ini udah nggak bisa direparasi. Kalau udah ngorok mau nggak mau harus ganti gelondongan satu ini. Termasuk magnetnya atau magnetnya dicek dulu kondisinya? Nah kalau magnet tuh cek kondisi. Oh, kalau cek. Denso tuh kadang magnet latnya bisa pakai kembali. Oh gitu. Jadi berarti kompresornya aja ya Iya, yang perlu tapi diganti ya. kalau Sanden sama Calsonic, Valeo itu dia udah include magnet latnya. Berarti magnet tuh biasanya terpisah ya di depan sini ya, Iya. bisa dicopot sendiri gitu ya. Oke lah, sip. Sambil nunggu ternyata di Rotary Bintaro juga ada ini ya, alat simulasi AC mobil. Nah ini mesin mobilnya pakai generator ini berarti ya, dinamo. Untuk kompresornya tuh yang di sana. Ini aktif fan-nya aja. Jadi kalau kita aktifin AC-nya, nah tuh bunyi kompresornya kerja. Itu yang bunyi cetak tuh magnetnya bukan sih? Magnet ya. Nah ini filternya, filter yang nggak semua mobil ada ya. Coba ditarik. Nah itu, jadi kalau mobil nggak ada berarti udara dari interior langsung masuk ke dalam ya, kotorannya bisa merusak dari evap, makanya filter juga perlu sering dibersihin. Sama tadi ini dryer ya, dryer yang 20.000 juga ya umur dryer ya. Jadi kalau yang servis rutin tiap 20.000 di bengkel AC itu ganti dryer, Filter blower, sama filter ya, filter blower, sama flashing. sama flashing. Itu biayanya sekitar sejutaan ya kalau biasa standar mobil ya. Kalau ini kondensor. Ini Sama extra fan. Kemarin di video nih Traga tuh salah sebut ya, bukan radiator yang di samping itu kondensor. Ini berarti ngebuang panas atau ngebuang ya? Panas, ya. Ngebuang panas nih, panas di sini udaranya. Ini tadi nih kompresornya. Tadi yang servis itu termasuk ini oli kompresor, yang ganti dryer, flashing oli kompresor, sama bersihin tadi ya, bersih evaporator. Ini tuh di sini bisa dicek ya beneran dingin. Ini kalau dimatiin termostatnya, nah ini cuma angin doang, bunyi kompresornya juga mati.
Oke, mantap ya, ternyata ada alat demo ginian. Nih bener-bener dibongkar total ya, dashboardnya dicopot untuk ngebongkar evaporatornya. Karena evaporatornya kemungkinan besar emang bocor ya. Dan sebenarnya di Rotaro Bintaro ini kalau nggak bocor ada alatnya yang buat ngebersihin evap tanpa perlu bongkar. Ini nih alatnya kayak gini nih. Namanya cooling ya, cooling system dia. Udah bisa ngebersihin evap tanpa bongkar. Ini udah kebongkar bumpernya karena mau nyopot kondensor ya. Dan Datsun Go Plus ini dia fan-nya gabung ya antara fan radiator sama fan kondensor. Ini radiatornya yang di belakangnya. Makanya kalau mobil overheat biasanya AC nggak dingin ya? Iya. Itu karena ada hubungannya itu ya. Iya. Ini alatnya depannya ternyata sini ya, cooling machine. Jadi ini nanti langsung dimasukin ke evap ya, nggak perlu bongkar. Ini berapa lama nih kalau ngebersihin pakai cooling ini? Kurang lebih 1 jam. Oh 1 jam ya. Tadi yang paket servis sepaket dryer itu dryer, kondensor termasuk ngebersihin ini atau ini sendiri biasanya dihitungnya? Kalau itu dua pilihan. Jadi kalau yang tanpa bongkar evaporator ya pakai cooling mesin ini. Tapi kalau yang bongkar evaporator seperti yang Datsun ini. Oh. Barbar. Nih box blowernya udah lepas, nih lagi mau dibuka untuk ngecek evaporatornya di dalam ya. Dan ini motor blowernya, ini yang niupin ke kisi-kisi AC. Nah dulu di Galen pernah rusak nih, jadi AC-nya dingin tapi motornya rusak, jadi AC-nya nggak ketiup ke kisi-kisi AC. Ini lagi coba dibongkar evapnya, habis itu dipastiin bagian mana bolongnya. Nah ini udah kebuka nih evapnya. Ternyata cara ngecek evap bocor apa enggak dengan cara dicemplungin ke rendeman air. Udah kayak ngecek ban bocor ternyata. Nah tadi yang filter AC itu pentingnya supaya kotoran nggak langsung ke sini ya? Oh iya iya. Nah ini tuh Datsun aslinya bawaannya nggak ada ya waktu itu, tapi awal-awal beli sempat dipasangin sih, cuma nggak pernah diganti lagi, jadi udah kotor juga kayaknya. Makanya ini mendingan om. Oh ini mendingan ya? Yang nggak ada sama sekali dari baru benar-benar parah berarti ya. Ini kondensornya udah copot. Kompresornya dia posisinya di bawah sini nih, pakai merek Valeo. Dari bawah ya biar kelihatan ya. Nah ini mungkin kalau sekarang orang kenalnya kebanyakan Denso ya, Denso sama Saden yang bagus ya biasa ya. Ada juga merek Panasonic, kali ini dia pakainya Valeo. Jadi tadi yang gede tuh motor blowernya di tengah ya, yang ada evaporator sama motor fan blower. Begitu dicopot nih, di balik dashboardnya Datsun Go Plus tuh kosong banget ya. Tapi masih untung nih firewallnya tebal juga sih ya. Ini kayak gini nih, ketika dashboardnya dicopot, termasuk motor blower dan evapnya. Nah ini sekarang ngecek evaporatornya bocor apa enggak, diisi tekanan angin dulu ya biar ketahuan. Habis itu langsung dicemplungin aja. Ini cara paling praktis untuk mengetahui evap bocor apa enggak. Ini bocornya di sini. Mana coba? Yang belum. Oh iya itu ya. Nah ini sebenarnya kalau di titik itu bisa ditambal nggak om? Dia di dalamnya ada seal. Oh ada seal juga. Pokoknya riskan kalau ditambal ya. Udah situ aja yang bocor. Oh ya udah. Habis ini ngetes kondensor ya, bocor apa enggak. Oke. Ini kondensornya dibersihin dulu ya. Ini ya ternyata itu kan ada lekukan-lekukannya. Kalau misalnya ngebersihin pakai sikat kan biasa suka agak ketekuk ya, itu ternyata nggak terlalu masalah katanya. Yang penting asal jangan semuanya ketekuk aja. Mantap, langsung kelihatan bedanya sebelum dan sudah dibersihin. Habis dibersihin baru dites celup untuk ngetes ada kebocoran atau enggak. Nah ini habis dibersihin, sekarang tes dicelup untuk tahu kebocorannya. Coba. Langsung kelihatan kayak tadi kan mesinnya ya, gelembung-gelembung itu ya kalau ada ya. Kalau ada bocor pasti dia akan ini. Ini bukan nih? Bukan. Itu bukan ya? Oh, itu sambungan. Tapi ini tadi apa besinya lebih tebal ya, makanya ini lebih jarang bocor dibanding evap.
Karena ini high pressure. Kalau evap tadi low pressure berarti ya, makanya dia lebih tipis bannya, lebih cenderung gampang bocor. Berarti kalau dari harga ini lebih mahal dong ya dibanding sama itu, Iya. sama evap ya. Kalau ini sampai rusak ya. Tapi nggak mesti juga sih. Oh, tergantung mobilnya juga. Iya. Oh. Nah, ini evapnya ya, baru keluaran Nissan Group buat Datsun Go. Kita lihat isinya. Nah, ini dia yang baru ya. Ini karet-karetnya, oh itu yang lamanya. Berarti nanti dicopot ya, dipindah ke sini. Ada garansi nggak sih biasanya kalau evap baru gini? Ada garansi Berapa lama? 3 sampai 6 bulan. Oh, 3-6 bulan. Oke, ini dibintain nih kepalanya. Nah, ini selangnya ya, selang yang low pressure ini malah lebih gede ya. Yang high pressure-nya malah yang kecil ini nih. Cuma biasanya kalau kayak gini nih lifetime, jadi jarang rusak. Ini lagi dipasang lagi. Tadi filternya udah kepasang ya? Oh, ini pakai Kyoto ini ya? Berarti kalau kayak gini tinggal nyesuaiin ukuran aja kan, kayak universal ya? Yang penting enggak? Masing-masing mobil ada juga? Oh gitu. Udah kepasang tadi ya? Belum. Oh belum? Filternya udah, Pak? Oh, udah. Oh udah masuk ke dalam. Lagi proses pemasangan ulang ya. Ini tadi semuanya udah dibersihin, termasuk motor blower. Dan ini perintilannya ya, yang dibongkar, yang ditaruh di belakang tuh panel AC-nya tuh yang simple banget, cuma ada speed fan doang. Bahkan pembawa suhunya dummy ya, speedometer. Ini panel-panel konsol. Head unit kemana ya? Nah, ini setirnya juga ini dilepas. Setirnya juga simple, nggak ada airbag. Di depan juga lagi proses pemasangan ya. Nih, jadi kelihatan kontras banget ya, selang-selang AC-nya bersih banget, kayak baru habis dibersihin, yang lainnya butek. Ini dia nih. Nanti setelah semua terpasang, ini kondensor juga udah terpasang, baru dia dialirin olinya tadi ya, flushing istilahnya, setelah semuanya terpasang. Nah nih, di sini di kantornya Rotary ternyata ada demo cara kerja kompresor ya. Jadi tuh di dalamnya ada piston juga ya, 5 ya, biasanya 5 ya. Dan kan dia berputar. Nah, ini magnetnya tadi. Ini magnet, ini centerpiece. Dan biasanya kalau udah ngorok tuh berarti ini pistonnya udah oblak. Makanya dia ada suara ngorok. Dan kalau ini apa? Cuma kayak klep-klepnya aja ya. Kayak gitu tuh cara kerja kompresor. Udah hampir selesai ya pemasangannya ya. Dan ternyata nggak semua mobil perlu bongkar dashboard ya. Kayak tadi Accord di depan tuh untuk nyopot motor blower fan-nya ternyata bisa dari balik laci aja. Kalau Datsun ini model yang harus satu dashboard dikepas. Depan juga bumper udah kepasang. Setelah semua kepasang tinggal proses flushing olinya. Nah nih pakai alat flushing, dia diinjek ya olinya ke dalam sirkulasi mesin, nggak cuma kompresor, sampai ke evap juga dia sirkulasi nih. Kalau tadi sebelumnya di awal udah di ini ya, ternyata akinya udah disedot, aki kotornya, cuma kan tadi evap diganti baru, makanya kemungkinan olinya butuh banyak masuk ke evap juga. Dan ini mesin tuh nggak cuma oli ya, dia juga freon. Ini freonnya R134A, jadi ini mesin flushing tuh sekaligus nginjek oli juga freon. Ini ya disambungin semuanya ke sini lewat 2 kabel ini. Nah tuh udah mulai berkurang tuh olinya. Kalau tadi sisa olinya tuh warnanya agak gelap ya, kalau masih baru dia terang. Udah beres, udah dicoba, udah dingin ya. Coba masih diputar-putar dari bawah nih knob dummy-nya. Jadi yang kanan itu di Datsun-nya ada knob dummy, nggak tahu juga fungsi apa tuh ya, ini lagi dites. Makanya sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana ya. Itu katanya buat rasio campuran udara luar udara dalam, cuma kayaknya ngerasa nggak ada beda sih. Cuma enaknya Datsun ini walaupun nggak ada pengatur arah sumber ke kaki, di bawah tuh masih ada hawa AC-nya untuk keluar.
karena aslinya jalur AC ke bawahnya nggak disunat ya dibanding yang versi India. Nah ini sekarang dicek ya, dipasang termometer 15,4, ini disambungin ke kisi AC ini, dimasukin ke dalam. Dia tuh terus turun ya, biasanya sampai 8 derajat Celcius turunnya. Ini dia terus turun. Tadi di awal berarti ngecek ini juga ya, dimasukin. Iya. Nah nih udah di bawah 10 derajat Celcius. Oke. Ini bahkan sampai 5 ya, normalnya 3 sampai 8 derajat katanya. Nah, habis kelar semua di fogging nih. Iya. Fogging ini masih free ya selama persediaan parfumnya masih ada. Jadi ada 3 aroma, cuma akhirnya milih yang warna biru ini ya, kayaknya paling seger nih pakai yang ini. Nanti ini diinfus ke mesin foggingnya. Diinfus, nanti dia kayak ngeluarin uap ya, dikonvert jadi uap yang bakal tiup ke seluruh kabin. Jadi setelannya nanti AC-nya, fan-nya disetting paling kencang untuk fogging ini. Jadi tadi yang bersihin tanpa bongkar juga free fogging ya, Iya. yang pakai mesin cooling tadi ya. Benar. Kalau pakai mesin cooling, kalau Datsun yang tanpa bongkar 400 ribuan ya, termasuk bersihin kondenser kan tadi ya. Iya. Nah ini dipasangin tuh infus. Pengerjaan juga kalau yang nggak pakai bongkar cuma 1 jam kan paling ya, cuma karena tadi ini bocor sih FAP, jadi mau nggak mau sih bongkar. Nah ini kayak gini, dia keluar asap sambil ditutup. Prosesnya 5 menitan ya. Iya, kurang lebih sih. Oke. Oh ya, Rotary Bintaro tuh punya channel YouTube juga ya ternyata. Videografernya rajin dokumentasiin proses bongkar pasang berbagai macam brand mobil kalau lagi perbaikan AC. Bisa dicek juga tuh. Nah ini proses foggingnya. Oke. Dan juga ini untuk garansi pengerjaan sampai 6 bulan ya. Kita ngintip dari sapinya. Nah ini juga ada tutup dulu. Nah nih ya, sampai full tuh satu kabin penuh asap. Jadi fogging ini selain buat aroma biar fresh, juga dia buat bunuh bakteri. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.